Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di Ngobrol edisi yang sangat-sangat luar biasa karena pada hari ini saya di tempat yang betul-betul pertama kali saya kunjungi di daerah Sukasari, tapi sebenarnya lebih tepatnya masuk ke Jatinangor berarti ya. Sukasari juga sebenarnya. Oh, masih Sukasari Ya, juga? belum masuk wilayah Jatinangor. Oh, Sukasari. Hari ini saya dengan salah satu tokoh seorang, kalau pengrajin sebutnya pengrajin ya, pengrajin Bisa. bambu. Nah, langsung saya perkenalkan saja Ujang. Aku mana bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hatur nuhun ya, terus dipasih kesempatan Ya, hatur nuhun. sami-sami. Jadi hatur nuhun telah mensupport juga Langga cari mertua. Iya. Ya teman-teman, saya perjuangan cari mertua itu sampai ke Sukasari loh. Jadi teman-teman gini, beberapa bulan ke belakang itu saya dikontak sama Tante El. Kak, Langga wajib ketemu sama salah satu tokoh pengrajin kerajinan tangan yang memang betul-betul sangat luar biasa sekali. Dia itu orang Sukasari. Oke, Sukasari. Wah, lumayan tongoh gitu, lumayan luhur. Siap teh. Lama di Facebook juga paling cuman komen. Jadi istilah bukan mau komen. Alhamdulillah karena pada hari ini karena memang sebetulnya ada acara di Bumi Kahyangan sama teman-teman Muhammadiyah. Wajib mampir ke Ujang Bambuat, dan alhamdulillah langsung ketemu dengan Ujang. Hatur nuhun da persihan waktu setempat sagala rupina tiasa tepang jeung Ya, alhamdulillah. luar biasa. Gini loh Pak, teman-teman nih, kalau teman-teman cari di Google, silahkan cari namanya Ujang Bambu Art. Itu sebenarnya kalau teman-teman kesini itu dua jalannya. Ya. Jalur Sukasari yang dari Tanjung Sari. Masjid Alun-alun. Masjid Alun-alun. Dan juga bisa naik ke Dari gerbang dari kampus Unpad bisa. Kampus Unpad bisa masuk. Jadi itu dia masuk. Dari Cikuda juga bisa. Dari Cikuda juga bisa. Cuman karena saya dari Sumedang dan kata Google disuruhnya ke Sukasari, jalan jadi pakai Sukasari. Padahal mah lebih nyaman mungkin ke jalur Jatinangor. Ya. Tapi ya alhamdulillah luar biasa. Nah, hari ini loh teman-teman, kalau nanti segera teman-temannya silahkan ke Ujang Bambu Art. Di Google juga ada alamatnya, sangat mudah sekali dikunjungi. Ini merupakan sampel. Ya. Ini beberapa sampel produk hasil karya seni kerajinan dari Ujang, dari mulai ini apa? Ballpoint. Gimana cara bukanya? Oh, so sweet. Luar biasa ini ballpoint. Dan ini gak akan teman-teman temukan di tempat-tempat ballpoint, spesial sekali di sini. Ini serius tempat tisu ini ya? Iya. Box tisu. Cara masukinnya mudah. Tinggal begini aja. Mudah lah. Oke, ini langsung ditutup lagi. Kayak dari kayu gitu ya. Cuman ini pure dari bambu semua. Dari bambu. Iya, dari bambu. Luar biasa, presisi, akurat, rapih, apik. Terus juga ini diberi apa namanya, vernis ya? Iya, supaya dikasih warna vernis. asli dari bambunya itu keluar. Iya. Amazing loh. Kemudian di sini juga ada. Ini ada cangkirnya. Iya, cangkir. Ini ada cangkir Berukir foto. Cangkir berukir foto. Ya teman-teman bisa order, bisa pesen cangkir-cangkir yang memang bisa gak ada gambar teman-teman. Iya, bisa foto-fotonya bisa diproyeksikan di cangkir tersebut. Jadi Bagus buat apa ya? Buat cenderamata untuk menghadapi atasan atau hadiah ulang tahun atau mau ngasih kado buat pernikahan boleh. Keren. Boleh. Jadi wajah kita bisa ada dalam Cangkir bambu. luar biasa. Ini pure diukir. Ini pure diukir. Pakai handmade, pakai tangan. Luar biasa. Ini yang memang polos hanya gambar wajah. Jadi mohon maaf teman-teman agak jauh ya. Ini pure wajah ya. Dan yang ini udah campur kata-kata tulisan. Udah campur kata-kata. Dan ini semua dibuat handmade. Luar biasa. Tepuk tangan buat Ujang. Jadi selama teman-teman hari ini kita bukan hanya melihat fungsi tempat ini sebagai gelas, Iya. tapi kita melihat fungsi tempat ini sebagai karya seni. Iya,
Itu yang membuat spesial sekali. Kemudian ada ini biasa yang memang ini yang polos, Iya, yang polos. yang polos. Ada yang tanpa cangklekan. Iya, ada juga. Ada yang cangklekan. pakai cangklek. Kemudian ini teman-teman ya, ini hanya sampel loh. Ada baki. Iya. Ini seriusnya baki ya? Iya. Oh, betul, keren baki. Ada tempat HP juga. Iya. Nah, ini. Jadi bentuk dan ukuran by design itu masing-masing beda dan itu keren sekali. Gelang juga. Gelang juga dari ada. Bambu. Ah, serius ya? Coba gimana? Paduan antara akar bambu sama batu. Serius ya? Serius. Ini juga. Ini batu, ini bambu. Ngelemnya ini ekstrim loh berarti. Ya lumayan. Keren. Ini gelang. Gini gelang, batu plus bambu. Wah, ini Ini keren juga sih. liontin dari Bambu. iya, batu sama bambu. Oh, buat, bagus buat terapi ini sebenarnya. Buat terapi. Jadi bener-bener kita main dengan alam. Ya. Nah, jadi kayu, bambu, ini yang gelang, Iya, ini yang leontin. iya. Oke, luar Nah, biasa. bambu itu, ya itu bagus buat sebenarnya buat kalau duduk di kursi bambu sama dengan kita itu sama dengan terapi, ya, terapi kesehatan. Bambu itu bisa menekan, meminimalisir, mencegah rematik, kram atau urat kaku. Gitu. Oh, bambunya. Itu Luar kelebihan biasa. bambu. Keren. Nah, kita itu Langga baru tahu loh. Oh, jadi bambu itu berarti bukan hanya apa ya, betul-betul sebagai penjauhan tahan dari alam berarti mungkin ya. Iya, gitu. Karena memang unsur bambu itu kita udah mengenal bambu dari ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun yang lalu. Apalagi di sini itu ya ada historis sejarah. Ada histori sejarahnya. Iya, Oke, iya. luar biasa. Jadi hari ini spesial dengan Aujang kita akan belajar dan tahu tentang bagaimana Ujang Bambu Art berkembang dan juga kita akan belajar tentang filosofi dari bambu. Oh ya, satu lagi teman-teman, kalau teman-teman segera wajib datang ke workshopnya Ujang. Ini kursi Iya. full bambu. Bambu juga, ada angklung juga. Ada angklung. Iya. Angklung salung nggak? Salung. Oh, salung. Salung. Mohon maaf. Kemudian dan ini loh teman-teman, saya kan di sini barusan ikut sholat juga. Di sini itu properti semua dari bambu. Tempat Nggak- penggantungan baju. Tempat ya, gantungan dari bambu. baju, Jemuran handuk. jemuran handuk, semua Bisa dari lah, bambu. bisa dari bambu. Semua dari bambu. Jadi betul-betul Ujang itu nggak beli properti, nggak beli kebutuhan di rumah gitu. Beliau buat sendiri. Luar biasa, tepuk tangan buat Ujang. Gini loh, Iya. kalau kita bicara bambu kan sebenarnya nggak ada tungtungannya. Iya. Sebagai bentuk kumahanya manfaatnya tuh luar biasa loh. Iya. Tapi sebetulnya gini loh, kok kepikiran bisa ngerubah bambu jadi suatu karya seni, bahkan bisa menjadi istilah nama yang nilai estetisnya tinggi gitu ta. Ya itu karena berpikir ya. Dari berpikir. Kan dulu daerah sini itu dominan bikin anyaman, bilik Dulu atau itu. geribig gitu ya. Bilik itu buat dinding bangunan, atau geribig buat jemuran gabah. Tapi kan sekarang udah tergeser sama produk-produk pabrikan ya. Yang Oh, ada kayak juga? gitu. Iya. Yang dari berbahan sintetis lah buat jemuran itu. Udah tergeser. Lagian harganya kan murah. Harganya murah. Saya juga pernah ya. Dulu pernah bikin yang kayak gitu. Oh, harganya berapa? Itu bisa bersaing berarti ya. Iya, cuman gitu-gitu aja lah. Gitu-gitu aja. Ya, gitu. Lalu kalau dibikin karya-karya seni, ya itu bisa lumayan lah. Bisa berapa apa ya berapa? Iya gitu. Kayak cangkir kayak gini. Kalau dulu bikin yang polos-polos ya. Yang polos terlalu nggak ada sampel. Terlalu apa ya? Terlalu biasa. Jadul banget. Terlalu klasik banget itu cangkir bambunya. Harganya cuman berapa gitu. Dari situ berpikir ya, gimana caranya
satu potongan bambu kayak gini harganya supaya bisa berlipat-lipat. Tapi harus bisa diterima sama konsumen ya, harus bisa dimengerti. Kalau ada sentuhan seni inovatif, nggak mungkin laku. Gitu. Betul. Paling lakunya 10.000 atau berapa. Kalau nggak ada sentuhan. Kalau pakai sentuhan seni, ya lumayan lah, lumayan. Konsumen bisa puas sesuai request-nya mereka. Ya juga bisa jual, ya lumayan lah. Bisa mungkin entah berapa lipat ya. Mungkin bisa 8 kali lipat, bahkan sampai 10 kali lipat, bisa lebih itu dari yang biasa yang terlalu klasik gitu, yang terlalu klasik. Ya gitu. Tujuannya apa? Ya itu. Kalau sekarang si bambu itu ya hampir nggak laku. Kalau nggak ada sentuhan seni, bambu itu hampir nggak laku. Yaitu tergeser sama produk-produk pabrikan. Oh. Kalau berarti di Sukasari khususnya di daerah di sini berarti bambu itu banyak. Melimpah. Bisa dibilang sentralnya. Karena menurut sejarah pun sejak ribuan tahun yang lalu di daerah sekitar sini itu bambu menjadi bahan pokok bangunan dan lain sebagainya. Menurut sejarah pun demikian. Ya gitu. Makanya sekarang pun masih melimpah. Cuman ada siapa dia? Soalnya kameranya bisa bagian lembat gitu. Iya. Cuman sayangnya gitu. Sekarang itu bahan melimpah, hampir, ya pokoknya kasihan banget lah. Nah kalau sekarang itu kalau dikasih sentuhan seni ya, karya seni, ya alhamdulillah mulai beranjak. Harganya bisa itu. Jadi tujuannya itu bikin kerajinan dari bambu itu pertama buat penggunaan, pemanfaatan sumber daya alam bambu yang sangat melimpah di sini. Selanjutnya pinginnya ya buat pemberdayaan masyarakat juga. Anak-anak yang yang belum punya kerjaan atau gimana bisa diberdayakan. Bahkan tempo hari 2019 kalau nggak salah ya, 2019 terselenggara pelatihan kerja sama BLK Sumedang ya. Nah dari situ anak-anak yang punya skill bisa ikutan kerja mengerjakan di sini. Barang-barang ada juga yang di sini, ada yang dibawa ke rumahnya gitu. Cerita. Sebenarnya mendalami bambu itu udah lama, masih lajang. Dari lajang pun? Iya. Ini juga bikin alat musik itu kayak gini, ini udah 30 tahunan ya. 30 tahun yang lalu. Coba ini ala. Ya. Luar biasa. Udah lama. Itu pertama kali belajar. Pertama kali belajar ini. Keren. Pertama kali belajar. Oh, ini kan gaduh uyut. Iya. Di Amit. Sokan bulan angklung. Sareng calung janten oit koko. Janten pemain yang calung teh nyamut gitu. Cuman memang unik loh di sini. Ini ada apa ya? Cantoratna. Apa ya? Ya bekas ranting, pangkar ranting lah. Cuman ini nggak dibuang. Iya, nggak dibuang. Jadi khas di sini. Oh itu betul khasnya di sini loh. Keren. Biar bisa lain dari yang lain lah. Karya seni itu harus berani bikin lain dari yang lain. Gitu. Betul bisa. Karena teman-teman satu hal dari seni itu adalah unlimited, nggak ada batasan. Iya. Unlimited bener-bener gak ada batasan. Mau dikukumahakeun, seni akan tetap menjadi seni. Dan itu nilainya di sana. Keren luar biasa. Makanya jadi bukan tukang bambu ya. Kalau tukang bambu mungkin jualan bambu. Kalau sebenarnya kreatif mungkin ya kreativitas bambu. Jadi jual seni. Seni yang berbahan dari bambu itu. Betul lah. Jadi teman-teman kalau kita bicara tentang bambunya, kan kita dulu itu kan fokusnya itu hanya untuk fungsi.
apakah itu untuk bangunan, apakah itu untuk Jemuran dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan zaman ternyata bambu bisa dijadikan sebagai media seni. Iya, betul. Dan jadi dulu, tapi tidak menggantikan juga peran bambu dulunya seperti apa. Seperti halnya ini kan, Iya. ini tetap jadi bambu, tetap nggak robah, kita nggak ngerubah apapun Iya, itu. enggak. Tapi secara fungsi pun ada, Ada. secara seni pun ada. Nah itu maksudnya di sana. Iya. Jadi kita mengharmoniskan antara fungsi dan seni. Iya. Mantap, ini luar biasa. Bukan hanya sekedar seni. Sebenarnya semua yang dibikin itu bukan hanya sekedar seni, tapi fungsinya juga ada. Bisa dipakai. Nah, jadi hari ini kita banyak belajarnya khususnya tentang mengharmonisasikan antara seni dan fungsi. Itu jadi tetap kita harus berseni dan tetap kita berfungsi juga. Iya. Itu keren. Keren, luar biasa, tepuk tangan buat Ujang. Amazing loh teman-teman hari ini. Kita ada, ini kursi yang panjang loh. Ini kursi yang panjang untuk 2 orang ya, 3? 2 orang lah. 2 orang. Lango 2 orang nih. Mungkin bisa 3. Ada kursi yang kecil-kecil lagi, tapi mungkin nggak bisa ditinggalkan. Iya. Jadi memang kita bisa ngeset, artinya mau untuk berapa orang, karena ini seni. Bisa sesuai permintaan atau sesuai request konsumen. Ada juga yang pesen kursi itu disesuaikan sama ukuran ruangan. Oh ya, itu keren. Mungkin lebih panjang dari sini, mungkin lebih pendek, ya itu bisa. Sesuaikan bisa ya. ya. Nah, Makanya itu. terimanya PO hampir gak punya hampir gak punya stok, cuma dikit lah. Soalnya yang pesan kursi itu ya request juga. Ini lebih panjang atau disesuaikan sama ruangan gitu lah. Makanya enakan PO aja. Sesuai PO. Ya. Sesuai PO. Jadi di sini itu bukan. Nah, ini juga adalah sebagai sampel. Iya. Sebagai sampel. Plus juga memang bisa digunakan juga. Bisa. Karena fungsinya buat duduk. Bisa. Keren. Jadi untuk saya yang beratnya hampiran lah gitu ya. Ini udah enak loh, udah masuk kuat, nyaman. Berdua pun ini termasuk masih kuat. Bisa menahan 200 kg lebih lah. Ini? Iya. Mantap. Seseglo sih. Kuat. Kuat loh. Kuat. Kuat loh. Kekuatan jangan ditanya lah. Bisa. Estetis punya, estetis punya, fungsi punya. Keren. Iya. Oh, luar biasa. Berarti ini prosesnya pun juga lumayan panjang berarti ya? Lumayan lama. Kalau segini itu kalau dulu sebelum punya pasukan ya, sebelum punya teman-teman yang bantu ya. Yang panjang 2 plus meja ini dikerjakan kalau sama sendirian itu 21 hari. Hampir 1 bulan berarti ya? Iya. Kan bahannya lebih besar ya. Jadi kalau yang kecil ya bisa agak cepet juga dibikinnya. Kalau yang besar lumayan lama ini. Cara ngelilitnya juga lebih lama. Ya, ini unik luar biasanya adalah ini nah teman-teman, kalau kelihatannya di simpul-simpulnya itu ini pakai rotan hoe. Iya, hoe atau rotan. Jadi seninya itu udah mas seni bambu. Iya. Seni hoe-nya pun ada. Keren loh. Betul-betul suatu karya seni yang ya mungkin mebeler itu kelebihannya ya, mebeler bambu itu kelebihannya karena ada paduan lilitan rotan gini. Kalau yang seperti yang suka jualan di panggul kan pakai lilitan kayak gini, itu murah juga. Karena pembuatannya juga gak terlalu lama. Kekuatannya pun gak terlalu kuat gitu. Kalau dipakai sesuai lah gitu ya. Iya gitu. Nah cuman kan ini memang untuk PO, berarti kan memang teman-teman bisa desain. Nanti nomor HP, Facebook, nanti teman-teman bawa ya. Iya. Nah nanti di teman-teman bisa langsung konsul, bisa langsung PO, bisa langsung tanya-tanya kepada Ujang langsung. Lokasinya sangat mudah sekali. Nanti disatukan juga di kolom deskripsi. Ini di Sukasari ya? Iya. Sukasari, Kecamatan Ya. Sindang Sari, Cialiwung. Kampung Cialiwung, Desa Sinangsari, Kecamatan Sukasari, ya, Kabupaten Sumedang. Jadi ini memang sangat aksesnya lumayan. Jadi teman-teman ingin belajar, menerima belajar juga ya? Terima juga. Itu. Memang itu. Jadi teman-teman ingin tahu tentang bagaimana membuat kerajinan dari bambu.
Teman-teman bisa langsung belajar sama Ujang. Bisa untuk order juga dan juga untuk pesan dan juga untuk belajar juga. Ya. Berarti BLK Sumedang sama Bu Irma ya, Pak? Iya, BLK. Oke, luar biasa Bu Irma. Terima kasih. Bu Irma juga udah ada loh, Pak. Apa? Udah ada di video Langga. Oh gitu. Iya, subscribe, Pak. Kemarin udah lama, sudah 2 bulan yang lalu ketemu dengan Bu Irma. Iya. Ya, berarti kan keren. Luar biasa. Pernah main juga ke sini. Bu Irma? Iya, pernah main. Oh, pernah sampai ke sini Iya, juga, Pak? sama Pak Kadis Naker yang dulu. Oh, amazing loh. Jadi betul-betul ini potensi. Jadi gini loh, Sumedang itu kaya akan sumber daya alam. Sawah, gunung, walungan, curug. Kaya akan budayanya juga. Kaya akan budayanya. Budaya apapun ada. Tapi satu hal yang pasti, Sumedang itu kaya dengan satu yang paling krusial. Itu apa? Manusianya. Sumber daya manusianya di Sumedang sangat kompeten, luar biasa, berjiwa seni tinggi, berdedikasi dalam bekerja. Itu yang membuat Sumedang kuat. Jadi kita fokus dengan dengan wisata alam, oke, tapi kita juga harus fokus bahwa wisata manusianya pun juga ada. Artinya apa? Kita bisa jadi wilayah tempat untuk banyak belajar, saudara. Iya. Jadi kita bukan hanya menikmati alam, kita juga bisa banyak belajar banyak hal dari orang-orang di Sumedang. Karena orang-orang di Sumedang itu luar biasa. Saya juga belum merasa bisa, belum merasa cukup dalam keilmuan bambu itu. Masih terus belajar dan belajar. Budayanya juga budaya Sunda atau Sumedang itu ya perlu terus pengkajian, dikaji. Ya itu untuk menemukan hal yang baru. Ini juga kan salah satu kearifan budaya lokal ya. Betul. Yaitu makanya terus mempelajari budaya, mencintai budaya, ya inilah hasilnya gitu. Luar biasa. Jadi ingat ya teman-teman, kita sebetulnya mah gini loh, Langga tuh ada sedikit kekhawatiran. Ya. Kita itu cenderung fokus dengan apa yang ada di luar. Ya. Tapi kita lupa, Sumedang itu udah kaya dari dulunya juga. Kita tuh udah banyak loh sumber daya atau gitu, Iya. Tinggal kitanya aja. Kitanya yang sadar, yang menyadari. Makanya ini karya seni kan ya. Seni itu yang memilikinya siapa ya? Ya budaya. Perkembangannya dari budaya. Makanya jangan merasa rugi itu mencintai budaya. Jangan merasa rugi. Betul. Justru dari mencintai budaya, dari menelusuri budaya, dari situlah akan muncul karya-karya seni. Yang baru. Gitu. Luar biasa. Di hari ini bukan hanya tentang bambu kita belajar, kita juga tentang filosofi bambunya sendiri dan filosofi dari seninya. Karena ini tapi gini loh teman-teman, sedikit kita berbelok dulu. Gini loh, kan kebanyakan Langga itu collab dengan teman-teman yang belum tahu kameranya. Ya. Kegagap lah depan kamera. Ya. Tapi ketika Langga jengah, malah kayaknya udah biasa loh depan kamera. Enggak juga lah. Jadi di sini teman-teman Langga melihat banyak sertifikat dan banyak penghargaan. Ada yang dari Unpad, ada yang dari itu mana? Itu yang mana? Iya, sama dari Unpad. Sama belum dipajang semua. Sebenarnya belum dipajang semua. Nah, jadi secara pengakuan dari pemerintah, kemudian juga dari masyarakat dan juga dari perguruan tinggi sudah banyak, malah cuman yang dipajang cuma 2. Karena lihat di Facebook bos banyak kalau itu pajang sertifikat semua. Kalau di Facebook sama di IG itu udah dipajang. Mantap. Jadi Ujang ini kita bisa sebut sebagai profesor bambu. Sebagai pakar yang memang tahu bagaimana meliukan bambu. Itu ada seninya loh, Pak. Iya. Asli itu meliukan bambu, memoles bambu, membuat bambu menjadi awet itu mahal. Iya, ada caranya, ada tekniknya. Dan itu teman-teman bisa pelajari secara langsung, bisa belajar langsung ke Ujang. Nanti untuk kontaknya segala rupanya nanti dicantumkan di kolom deskripsi. Ya. Keren loh, Pak. Ini pun teman-teman model ini. Ini kan bambu itu kan warna natural ya. Iya. Natural bambu seperti ini. Ya. Kan kalau dipegang ini halus loh, Pak. Ini halus teman-teman loh. Ya. Jadi kerasanya ini bukan bambu loh, padahal ini bambu loh. Halus teman-teman. Jadi betul-betul pembuatannya apik. Terukur, terarah, dan betul-betul ini keren loh asli. Bambu anu bulat. Iya.
Bisa jadi kotak. Bisa jadi kotak. Bisa jadi apa saja lah. Bisa jadi apa jadi betul-betul. Makanya saya itu ya berkarya itu yang beda ya, yang diusahakan yang beda. Menyarankan sama siapapun kalau mau berkarya itu usahakan harus beda. Harus bisa inovasi lah. Betul. Orang lain bikin piring yang dianyam, yang dikasih anyaman. Kalau saya enggak. Justru yang kayak gini yang ada lem. Ada, cuman udah nggak ada ya. Udah habis. Ini memang nanti di YouTube di Facebook sama IG foto-fotonya ada kan? Ada. Nanti teman-teman silahkan lihat. Itu keren pastinya soalnya memang ya dalam seni itu nggak ada batasan, nggak ada patokan. Selama Anda menikmati udah jadi. Itu yang mahal dari seni itu. Tapi gini loh, kalau kita bicara bambu, generasi muda itu kan sudah mulai sedih loh sama gitu Pak. Sudah mulai melupakan, bahkan mungkin juga kurang begitu ngeh lagi. Tapi dulu waktu membangun ini, sejarahnya ini gimana nih ya? Kan tantangan masih muda itu kan, daripada orang ini mending gawe di mana gitu. Itu sejarahnya kumaha sampai ada istilah ujang bambu art itu lah. Karena pertama kecintaan ya. Kecintaan dulu itu udah berapa ya? Udah puluhan tahun lah mencintai bambu itu. Pertama kali kan pinginnya bikin alat musik. Kalau tetangga bikin anyaman ya. Ya gak banyak itu kalau sama tetangga, gak banyak gunjingan karena langsung jadi uang. Kalau bikin alat musik masih gambling ya. Pernah diketawain orang atau disepelekan orang, mungkin dalam benaknya gak bakalan jadi uang gitu. Mungkin cuma main-main aja gitu. Padahal yang ngahua yang bikin anyaman itu kan sekarang hampir gak laku. Itu. Padahal dulunya waktu pertama kali saya mencintai bambu, mempelajari bambu, saya yang diketawain orang-orang. Sejarahnya juga. Iya gitu. Pertama kali bikin alat musik, cuman dari situ bikin alat musik itu lakunya kurang juga kan. Kurang laku. Ini endingnya sama berarti saya gitu. Ya tetap ujung-ujungnya butuh uang juga kan. Berkarya itu harus jadi uang ya. Buat apa berkarya gak jadi uang? Gimana caranya supaya jadi uang? Ya harus memiliki daya tarik yang tinggi gitu. Bisa loh jadi kita ya, tapi paling pertama itu ya gak begitu juga ya. Gak begitu uang gak begitu juga. Kadang seseorang yang bikin sesuatu pinginnya langsung jadi uang, gak jadi uang juga. Perlu kecintaan juga. Perlu kecintaan sebenarnya. Cintai dulu, sayangi dulu. Kalau kita mencintai, menyayangi, ya dari situ juga ngasih mungkin ada feedbacknya sama kita ya. Ada feedbacknya. Sesuatu yang dicintai, yang disayangi, pasti memberikan sesuatu buat kita, itu aja sebenarnya gitu. Oke, luar biasa. Dan itu mulai berarti sejak tahun berapa itu Berarti bikin alat musik itu 30 tahunan yang lalu lah. 2012 ya. 2012. Dari situ di Bumi Perkemahan Kiara Payung ada pelatihan kerajinan bambu. Pelatihnya itu dari Bogor dan Sukabumi ya. Dari Bogor, Variana Riri Sastra Dirja. Lalu yang dari Sukabumi, Kang Dede Alex Sastra Dirja. Kalau nonton wajib. Nah, yang ngasih pelajaran dasar di Mebler ya beliau itu, yang barusan. Variana Riri Sastra Dirja sama kakaknya Kang Dede Alex Sastra Dirja. Selebihnya dari situ dari 2012 ke sini inovasi terus. Inovasi yang kayak pernak-pernik gini gitu. Ya inovasi terus. Inovasi. Karena kalau kita bikin mebler aja dulu kan yang lain mungkin potongan-potongannya nggak bisa dimanfaatin. Betul lah. Sayang juga. Kalau gini hampir sedikit yang terbuang. Nah, ini juga
Kalau ini kan ada bukunya ya. Kalau ini enggak. Oh. Ini enggak. Dikasih lem bisa jadi juga. Enggak bocor. Enggak bocor. Keren loh, makanya kaget. Kok bisa ya? Bawahnya rata loh. Jadi oke. Enggak ada buku. Kalau ini kan ada bukunya, pantas. Ada bawahnya. Kalau yang itu enggak ada bukunya itu. Jadi dibikin kayak papan dulu, lalu dipasin, dimasukin, kasih lem yang kuat. Jadi pakai kena air panas, nggak ngaruh. Nggak bocor, nggak rusak. Nah itu yang mahal dari dunia bambu adalah itu. Jadi penemuannya loh. Penemuannya yang baru, inovasi yang baru. Kita kan istilahnya mah kalau besi itu kan dibengkokkan pakai las, digetrok-getrok di rumah itu bisa dibuat olah-olah. Tapi kalau kita bicara bambu beda penanganannya dengan kita membuat dari besi. Beda. Jadi dari mulai cara menggergaji, dari mulai cara memahat, merapikan, mengamplas, dan mengolah hingga menjadi sebuah ini butuh proses ilmu yang panjang. Jadi itu yang buat. Jangan lupa biar awet pun harus ada timing penebangan yang pas. Betul. Makanya orang lain yang tanya-tanya, gimana caranya mengatasi ini rayap? Nah, kalau saya gak dominan mengatasi pakai apalah. Tapi di saat penebangannya itu harus sesuai timing. Harus. Ada juga kan di musim apa ya? 1 tahun itu hanya dalam 3 bulan. Boleh. Buat penebangan. Bulan Juli, Agustus, sama September. Di bulan itu pun jangan di saat musim bulan purnama. Kenapa? Ngaruh, Pak? Ngaruh. Tapi bukan mistis ya. Bukan. Ini sesuai kajian ilmiah. Jadi gini, kalau bulan-bulan selain Juli, Agustus, dan September, kadar airnya selagi tinggi. Nah, si bambu tersebut rawan kena rayap. Dan kenapa? Jangan di musim bulan purnama, walaupun di bulan Juli, Agustus, September. Kenapa? Jangan di masa-masa bulan purnama. Karena air laut pun selagi pasang. Ya itu hampir sama. Kadar air di bambu pun selagi naik akan mudah kena rayap. Oh, jadi ada hitung-hitungan tuh ya? Ya bukan hitungan, ya, itu mah logis lagi timingnya. Oh, iya. Jadi ini nggak apa-apa disera? Nggak apa-apa. Luar biasa tepuk tangan. Nggak apa-apa. Buat Ujang. Jadi memang kan itu kita makan sagawaya. Iya. Sebet, oka imah, ragajian, sagala padijin lah. Tentu akan mudah kena rayap. Bahkan bambu hitam pun sebenarnya sangat rawan kena rayap kalau penebangannya nggak sesuai timing. Gitu. Berarti ada juga tanah pun ada yang rawan kena rayap. Makanya kalau mau beli bambu itu dari petani, dari pemilik kebun bambu, pilih-pilih juga. Tanah pun berpengaruh. Ada yang bisa berpengaruh rawan kena rayap. Tanah pun gitu. Kalau tanahnya terlalu subur, itu mudah kena rayap. Si bambu jangan, mungkin gini ya, sayuran bagus dikasih pupuk ya. Tapi bambu jangan dikasih pupuk. Itu bisa rawan kena rayap. Kan jadi subur. Bisa rawan kena rayap. Mantap. Gitu. Ini ilmu mahal loh teman-teman, asli ilmu mahal loh. Jadi kan Gia. Iya. Langga kan orang lembur, orang Ciomas, Tanjung Medar, Langga dia kata Tanjung Medar hampir 60 kilo sebenarnya dia kan di Langga kan di lembur oke gitu sami ya. Aya awi, cuman Langga kebanyakan awi bitung. Awi bitung bukan awi yang memang awi hidung gitu ya wadas. Habek jeun naon jadi gitu ta. Itu paling bertahan
Bari jeung make paku, make di rongga-rongga sagaru Iya. pada nggak bertahan lama. Iya pasti, ya pasti. Ini pun kalau sesuai timing, percaya gak? Ini calon udah 30 tahun. Tidak kena rayap. Nah itu. Wah, Enggak. serius ah? Iya serius. Pertama kali belajar kan tadi. Ini teh? Iya. Udah 30 tahun tidak kena rayap. Padahal menurut orang lain itu bambu hitam itu rawan kena rayap. Tapi dikarenakan penebangannya sesuai timing, ya ini salah satu buktinya. Bisa bertahan puluhan tahun sebenarnya. Bambu itu? Iya. Gitu. Iya kalau mempelajari bambu jangan cuman karya seninya aja. Tahu nanamna, merawatna, panenna. Iya, harus dirawat juga itu. Harus dirawat Oh. juga. Kan gini ya. Kalau di Jepang tanaman bambu itu lurus ke atas. Nggak ada yang jelek. Kok bisa? Iya. Padahal sebenarnya keilmuannya itu dari kita juga. Kan orang Jepang pernah menjajah Indonesia dulu. Itu di wilayah Sunda itu ada perumatan bambu harus dirumat ya caranya gitu. Jadi si salumpitnya bersihin, yang miring-miring itu tebang aja. Lalu di bawahnya ya dibersihin. Kalau dirumat kayak gitu ya dibersihin, dirawat, namanya dirumat gitu. Itu bambu tumbuhnya bisa bagus. Amazing loh. Amazing. Oh, Bisa jadi bagus. Jangan merasa, di Jepang bagus. Sebenarnya keilmuannya dari sini, dari kita. Dari orang Indonesia, dari orang Sunda gitu. Oke, beda kita ngobrol dengan ahlinya beda di baru lo asli. Oh, jadi anu biasa orang lihat di TV-TV di kartun-kartun kayak awi-awi di Jepang gitu nya. Kan Bagus lurus-lurus. ya, tegak lurus. Ya itu dirumat karena dirawat. Berarti lamun kita pun sebenarnya bisa untuk Bisa, bahkan mungkin karena orang-orang kita itu sudah melupakan budayanya. Jadi malah si keilmuan cara merawat bambu itu dimanfaatkan sama orang lain, sama orang kitanya ditinggalin. Sebenarnya dari kita, dari nenek moyang kita, mereka itu memiliki keilmuan cara merawat bambu itu. Sejak kapan? Sejak mereka menjajah negara kita. Keilmuan kita diambil, dicuri, Jadi dimanfaatkan gitu. Jadi bukan hanya sumber daya alamnya yang diambil, ilmunya juga diambil. Iya, gitu. Karena kitanya, bangsa kita udah melupakan budayanya. Ya, gitulah. Makanya, kan ada peribahasa ya. Suatu bangsa, suatu suku akan hilang kalau bangsa itu melupakan budayanya. Bisa hilang. Makanya harus itu. Makanya dari tadi cintailah budaya kita. Gitu. Biar gak hilang. Wah, keren. Jadi selama ini betul kita terlalu terfokus dengan luar. Iya. Kita lupa bahwa di kita itu kaya akan ilmu, orang, budaya, sosial, alam. Yang cenderung kita malah sepelekan ya. Iya. Gak ada loh di Langga itu awi gak ada loh Pak. Kebanyakan jadi nges ya. Ngahalangan, babat, nges ya. Padahal gitu. Ya menurut saya ya, kalau mau dibunuh itu harus kita manfaatkan. Kalau tidak akan dimanfaatkan, ya jangan ditebang, jangan dibunuh. Kan suatu bentuk pertanggungjawaban. Betul. Seperti dibikin kayak gini, suatu bentuk pertanggungjawaban. Tanaman bambu itu ditebang atau dibunuh, mau dimanfaatkan nggak? Kalau nggak akan dimanfaatkan, ya jangan ditebang. Mestinya gitu. Jadi sebagai bentuk syukur juga berarti ya Iya, Pak, istilahnya, betul. Pak. Sebagai bentuk syukur atas limpahan sumber daya alam, Iya. khususnya di Sumedang, yang mana memang
wajib kita syukuri dengan kita pertanggungjawabkan fungsi dan estetisnya. Iya. Amazing. Luar biasa Pak. Jadi memang hari ini kita banyak belajar teman-temannya, khususnya bagi Langga pribadi ya. Iya. Jadi ternyata tesa gawaya, tesa tebang-tebang, nah, tesa rau-rau, nah, tesa kadek-kadek, nah, tesa antep-antep, nah, aya seni melak, aya seni ngarawat, aya seni panen, aya seni cara nigasna, cara ngalakna, ngolahna, ngaawetkeunana, ngarapihkeunana, hingga menjadi sebuah bentuk karya yang seperti ini. Ada proses, tahapan, dan filosofisnya. Luar biasa, luar biasa. Oke, jadi memang kita nggak lihat bambu itu jas bambu katanya. Tapi ternyata di balik semua itu ada nilai syukur, ada nilai perjuangan, ada nilai perhatian, kasih sayang. Ya karena kasih sayang. Kalau tanpa kasih sayang nggak mungkin bisa berbentuk apa gitu. Betul lah. Oh ya, terakhir apa yang ingin sampaikan kepada, ini closing statement ya. Terakhir, apa yang ingin sampaikan kepada generasi baru tentang budaya kita, khususnya untuk pemuda-pemuda di Sumedang. Ya, cintailah budaya. Jangan merasa rugi kita mencintai budaya, karena dari situ, dari mencintai budaya akan terlahir karya-karya seni yang baru, yang aneh-aneh. itu aja. Siap. Kepada Pak Bupati Teh Irma atau juga mungkin Bu Irma. Ya. Sama. Semoga Bu Irma atau Pak Bupati bisa membantu terus atau ya memfasilitasi biar si kreator-kreator itu bisa lebih optimal buat berkarya dan melestarikan budaya, sumber daya alam, melestarikan budaya dan lain-lain. Buat Tante El dan teman-teman UKM Juara, Teh Melani juga. Ya, salam. Salam buat semuanya ya. Selamat berkarya. Selamat berkarya. Semoga lebih sukses, lebih maju semuanya. Amin. Bismillah. Tepuk tangan buat Ujang, luar biasa. Ya teman-teman, ini hanya pembuka, pintu gerbang bagi teman-teman yang ingin belajar tentang bambu, dari segi filosofis, dari segi pengolahan, pembuatan, hingga menjadi karya seni seperti ini. Teman-teman bisa langsung hubungi Ujang untuk nomor HP, alamat, IG, Facebook, semua nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Silakan langsung hubungi beliau, langsung datang ke Sukasari di sini. Di sini galerinya. Cuma memang barangnya terbatas karena memang pre-order. Ya, langsung gitu. PO aja, langsung PO beli langsung keluar, PO langsung beli keluar, paling juga foto-foto. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di IG dan Facebooknya Ujang. Iya. Luar biasa. Thank you. Luar biasa telah berbagi cerita di Ngobrol dengan Langga, telah mendukung Langga juga, Langga Cari Mertua. Terima kasih ya. Plus juga teman-teman silahkan langsung hubungi Ujang untuk sesi-sesi the next-nya, karena ini hanya gerbang awal. Semoga teman-teman terinspirasi untuk senantiasa menjaga kelestarian alam, menjaga dan meningkatkan potensi diri, dan khususnya berkaitan dengan seni, kembangkan, tingkatkan, dan luaskan. Luar biasa. Thank you. Sama-sama. Luar biasa, teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan di Ngobrol edisi dengan Ujang, spesialis Profesor Bambu. Terima kasih. Ingat selalu untuk like, comment, dan subscribe. Kalau ada apa-apa silahkan kita share di bawah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya 30 tahun ya. Ini legend loh, ini lebih tua dibanding Langga loh ini. Oh berarti lah mau orang tahu cara merawatnya, bambu bisa sampai ke bisa kuat. Nggak usah dirawat, cuman saat penerbangannya aja harus sesuai timing. Itu dirawat itu dikasih naon-naon.
pedesaan 30 tahun musim hujan iya itu sabar Ekstrim. Berarti karena istilah nama berarti kadar air di bambu pun mempengaruhi kualitas. Oh ya kan, air itu ditahan oleh bambu sebenarnya. Maksudnya mah, jadi kenapa gini kan? Si bambu itu bisa menyimpan air. Makanya kalau yang banyak tanaman bambu pasti ada sumber air yang bagus. Oh, ceritanya itu. Ya Allah, mesti ilmu deh gitu. Keren, luar biasa.